Bismillah. Ini kita sudah jalan jauh sekali nih Mas Man. Alhamdulillah. Gunungnya itu naik turun Naik turun pokoknya. Jadi seperti wah, gunung ini lur. Kalau di tempat seperti itu indah sekali misalnya. Serba hijau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah Gusti. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 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 Tanjakan turunan, tanjakan turunan. Wow. Sungai lagi Mas Bon. Ada sungai kecil. Sungai depan dulu. Allahu Akbar. Betul itu Mas Wan. Itu anak aboman itu. Itu kayak orang tapi bukan orang itu Mas Wan. Memang indah sekali. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya kita tuh nyari petapa itu di mana itu Mas Aisyah? Iya Mas Bang. Makanya itu entah kenapa kita bisa di Rinjani, padahal kita lagi di Gunung Arjuno. Apakah ini salah satu bentuk daripada sebuah proses perjalanan kita yang ibaratnya itu ya penuh lika-liku begitu Mas Bang. Dan kita sepertinya masih di sini-sini baik. Makanya itu Mas Bang. Yaudah kita coba maju lagi Mas Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, duduklah, Pon. Ya, kalian telah disesatkan oleh makhluk yang berupaya menggagalkan apa yang menjadi tujuan kalian. Oleh karena itu, Eyang datang menemui kalian. Karena jika dibiarkan, kalian hanya akan lontang-lantung di tempat ini. Tidak menemui pencapaian atas tujuan kalian. Eyang akan membantu kalian untuk kembali ke Gunung Arjuna. Dan seperti apa yang sudah Eyang sampaikan, jauh sebelum kalian memulai perjalanan, bahwa jangan pernah menaruh kepercayaan kepada apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian lihat, juga apapun yang kalian rasakan. Karena itu semua adalah tipu daya dari setiap makhluk, juga tempat yang kalian datangi. Jadikan ini pembelajaran bahwa apa yang kalian temui, apa yang kalian lihat, juga apa yang menimpa kalian, hanyalah kalian berdua yang akan menyelesaikannya. Baiklah. Kawan, apakah kau mau tetap tinggal di sini? Tidak, Eyang. Ya, barangkali kau mau tinggal di sini, maka biar Seis yang Eyang pindahkan. Kau sendiri saja di sini. Tidak, Eyang. Ya sudah, pejamkan mata kamu, Pon. Ya, ya. Eyang akan membantu kalian untuk kembali ke jalur perjalanan juga tujuan kalian. Allah Akbar. Mas Wan, ini Mas Wan, ini kita sudah dikembalikan ke Gunung Arjuna. Tempatnya kemarin nih, Mas. Iya, ini tempat yang kemarin ini. Ini tempat yang waktu kemarin kita di Gunung Arjuna ini. Ini kita kembali lagi ke sini. Astagfirullah. Sudah Mas Wan, kita coba jalan dulu cari tempat untuk beristirahat. Dan alhamdulillah kita keluar daripada pesesatan, ya Pak namanya, pesesatan tuh ya Mas. Betul, ternyata kita itu disesatkan oleh makhluk yang bersekongkol dengan Tunggul KW-KW, yang mana mereka sebenarnya ingin menggagalkan kita. Bisa dikatakan Tunggul KW-KW ini saat ini sedang ketakutan, Mas Wan. Supaya mencegah kita. Betul sekali. Sudah, kita jalan dulu, Mas Wan. Dan heran ini di sini gelap ya Mas Rais ya. Iya, padahal tadi kan siang kan. Iya. Ya itulah sebuah alam dimensi, Mas Wan. Memang dari apa yang saya tahu,
alam dimensi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu beragam, baik itu dari surga, neraka, alam gaib, alam nyata, itu kan tidak hanya satu alam, tapi berbagai macam versi alam dengan perbedaan masing-masing gitu loh. Bismillah. Allah Akbar tadi Mas Pon. Allah Akbar. Untung saya langsung menangkisnya. Kalau tadi kena jenengan tadi itu. Kayaknya mereka seperti menunggu kita, Mas Faiz. Hei, siapa itu? Ini Yang seperti- berani menyerang kami dari belakang. Ini seperti suara dukun ini Mas Pon. Apakah ini tunggu kali-kali, Mas Faiz? Beda. Hei, siapapun kau keluarlah. Ketawamu sungguh fals. Betul tidak Mas Pon? Fals nggak Mas Pon? Salah. Kalau kau berani keluar, Mongkai. Salah saya mongkai. Hei, suara dari depan ini Mas Pon suaranya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ternyata itu dia Mas Pon. Di depan. Akhirnya kau datang juga manusia. apakah kau bukan manusia? Akhirnya ini seperti manusia setengah iblis. Saya Ya sudah pasti. Kita coba deketin Mas Pon. Saya sudah mengetahui dirimu. Allahu Akbar tadi Mas Pon. Allahu Akbar. Dia memang Aku sudah sudah menanti tahu. kita, Mas. Saya sudah mengetahui kalian untuk mendapatkan pusaka sabilillah. Sebentar Mas Pon. Pusaka sabilillah. Ini kayaknya nggak waras ini. Lah orang kita aja nggak tahu. Saya sudah tunggu lama-lama, ternyata kau datang juga. Hei, maaf ya. Yang kau maksudkan itu pusaka sabilillah itu pusaka apa dan seperti apa? Kami saja tidak mengetahui. Itu Malah- perlu kalian tahu. Saya sudah mengetahui. Nah ini yang namanya sok jago, sok tahu ini Mas Pon. Kami malah justru dapatnya itu kan kemarin Pasopati ya Mas Pon. Betul. Wah ini kamu jangan sok tahu. Saya sudah tahu. Ini menjadi tanda tanya buat kita, Mas. Iya. Apakah sabilillah itu Maka apa? saya menghadang kalian. Memangnya kamu ini siapa? Tidak perlu kalian tahu saya siapa. Intinya saya ditugaskan guru saya. Guru yang mana? Hahaha. Guru, Mas. Guru saya Tunggul KW. Oh, Berani pantas. kau melawan saya. Tunggul KW-KW Mas Pon. Hahaha. Kita salah lagi. Ini antek-anteknya, Mas Rais. Berarti apa yang tadi saya ucapkan itu betul Mas Pon. Iya. Si Tunggul KW-KW itu berupaya terus untuk menggagalkan perjalanan kita. Sampai kita disesatkan. Nah malah justru yang memberitahu kita akan berhasil malah justru mereka kan. Iya. Kita malah nggak tahu kita akan berhasil atau enggak. Iya. Wong kita juga nggak tahu kapan kita bisa. Jangan banyak bicara. Ya, menanam kita, Mas Rais. Mas Pon, Ya. kalau begitu sikat sajalah, Baik. Kalau hajar. Kalau Hanya bisa. setelah dia mampu, insya Allah. Oke siap Mas Pon, ini akan saya kamera mini. Hati Mas Pon.
kuat juga. Us. Hati-hati Mas Pon. Hati-hati Mas Pon. Hati-hati Mas Pon. Langkai dulu muridnya sebelum kalian langkai dulu kamu. Dia pengen dilangkai itu Mas Pon. Dilangkain Mas. Iya. Kita langkai. Kamu pengen dilangkai, dia kamu jongkok atau tiduran. Iya Mas Pon. Jangan banyak bicara. La haula wala. Kuat juga Mas Faiz. Betul Mas Pon. Cuma begitu bahkan kalian. Tanpa banyak tengaling-aling Mas Faiz. Kalahkan saja. Tak kalahkan. Sikat Mas Pon. Wush. Dia kabur Mas Pon. Kejar Mas Pon. Masuk. Bah. Dia kabur kampret. Mas Pon, Ya. artinya ini kita benar-benar harus hati-hati karena kenapa? Dengan kekhawatiran Tunggul KW-KW mengenai apa yang akan kita temui, itu dia pasti akan mengirim banyak sekali, Kroni-kroninya. ya, antek-anteknya untuk menghalangi kita. Tapi ini yang saya tangkap Mas Pon, tadi antek itu menyebutkan clue, Iya. Malah jadi pusaka sabilillah. Artinya kita saya sendiri Mas Pon, sejujurnya saya tidak tahu. Memang kita harus mencari sebuah senjata untuk mengalahkan kendi sakti milik Tunggul KW-KW. Tapi kan kita tidak diberitahu bahwa itu adalah pusaka sabilillah atau pusaka lainnya. Dan dari sepanjang perjalanan kita malah justru mendapatkan pusaka adalah Pasopati. Ini saya sebenarnya malah justru memiliki rasa penasaran yang besar jadinya, Nah, ini karena membuat kita itu malah jadi jelas Mas Rais. Adanya sosok yang tadi, kekhawatiran Tunggul KW-KW ternyata malah memberikan kita informasi betul. mengenai pusaka yang sedang kita cari itu Mas Rais. Apakah itu benar pusaka sabilillah? Iya. Lalu pusakanya seperti apa kira-kira gambarannya Mas Pon ya? Berarti itu sabilillah pusaka yang ditakuti oleh Tunggul KW-KW. Sebentar Mas Pon. Sabilillah itu ada artinya itu Mas Pon. Saya Artinya pernah Mas Rais. diberitahu oleh Eyang Sayyid. Maksudnya arti kata dari sabilillah itu adalah Sabilillah. menuju jalan Tuhan atau jalan Allah. Lah ini namanya saja sudah sangat luar biasa sekali. Seperti apa memang bentuknya Jalan gitu. menuju kebenaran seperti itu. Iya. Kita lanjut. Iya, kita lanjut lagi Mas Pon. Sepertinya dengan adanya halangan daripada Tunggul KW-KW ini makin dekat kayaknya Mas Rais dengan Betul Mas Pon. yang kita tuju. Karena kekhawatiran itu menunjukkan kedekatan kita dengan pusaka tersebut. Iya, betul. Sampai kita tahu pusaka itu. Oke, kita lanjut lagi Mas Pon. Bentar Mas Pon. Saya merasakan ada seperti energi. Betul Mas Rais. Dan ini energinya sangat besar sekali Mas. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Takutnya ada di atas pohon. Makin rasa ini. Makin dekat. Astagfirullahaladzim Mas Pon. Allahu Akbar. Sosok apa itu Mas? Mas Pon. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Mas, sadar mas, sadar mas, astagfirullah, sadar mas. Astagfirullah. Allah ini kerasukan masalah sini. Hei, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombong sekali kau. Akhirnya kalian datang. Sudah ku nanti datangan kalian. Hei makhluk, siapa panjenengan? Berani-beraninya merasuki raga teman saya. Baiklah, akan aku beritahu. Sebelum kematian kalian tidak mengerti siapa yang membunuh kalian. Memang siapa dirimu, hei makhluk? Berkala-kala aku Drogala. Drogala. Ya, Kenapa kau menghalangi langkah kami? Hei makhluk, karena kalian adalah mangsa untukku. bangsa. Emang kami hewan buruan? Ya, kalian tidak lain seperti hewan buruan untukku. Astagfirullah. Hei makhluk, siapa yang menyuruhmu? Katakan. Akan aku kasih tahu juga. Agar kematian kalian tidak penasaran. Astagfirullah. Siapa? Tuanku adalah Tunggul Kawe-Kawe. Astagfirullah. Dia lagi. Astagfirullah. Karena aku halayak kesatria, Hei makhluk, maka aku akan bunuh kalian. tidak semudah itu. Dengan cara jantan bertarunglah denganku. Baik. Saya ladenin apa tantanganmu, hei makhluk buruk rupa? Kau tidak usah banyak berbicara. Majulah. Teman-teman, ini saya akan lawan ini. Dia sombong sekali. Sebentar. Jangan mempermudahku untuk membunuh kalian. Lawanlah. Agar kemenanganku terhormat karena mengalahkan. Saya taruh dulu tasnya, teman-teman. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tuanku tidak mengizinkan kalian mendapatkan pusaka Sabilillah. Oh, seperti itu. Karena pusaka itu pasti akan mengalahkan kami juga tuanku. Maka dari itu aku mau untuk membantunya, menyingkirkan kalian agar tidak ada penghalang bagi kami Oh, seperti itu. untuk berkuasa di bumi. Jangan banyak bicara, hei makhluk. Baiklah. Kita selesaikan saja.
Ampuni saya Tuhan. Gimana, sudah cukup? Baik Tuhan, saya mengaku kalah. Ampuni saya Tuhan. Ampun Tuhan. Ampuni. Saya ingin bertanya kepada dirimu, makhluk. Baik Tuhan. Apa itu pusaka Sabilillah? Baik Tuhan. Izinkan Dracula untuk menjawab pertanyaan Tuhan. Ya, silakan. Pusaka Sabilillah itu adalah pusaka yang maha sakti. Dan barang siapa yang memiliki pusaka itu, maka ia akan mengetahui siapa Tuhan, sekaligus mengerti arah Tuhannya ada di mana. Seperti itu. Bentuknya Ampun, seperti Tuhan. apa pusaka tersebut? Mohon maaf Tuhan, itu informasi yang saya ketahui dari Tunggul KW-KW. Oh, seperti itu. Saya diberitahu mengenai pusaka tersebut. Lantas saya merasa gentar karena Tunggul KW-KW memberitahu kepada saya sebegitu menakutkannya pusaka yang dimaksud, yaitu pusaka Sabilillah. Berarti kamu tidak tahu bentuknya seperti apa ya? Ampun Tuhan, saya tidak mengetahuinya. Sekarang kau keluar dari raga teman saya. Allah. Lah, Mas Ais sadar Mas Ais. Ini saya pegang ini. Mau apa ini? Leburkan atau apa? Itu sebaiknya dileburkan saja Mas Pon. Itu sebaiknya dileburkan saja. Allah, astagfirullahaladzim, saya kaget Mas Pon. Itu makhluknya Mas Ais. Astagfirullah, iya Mas Pon, ini makhluk yang tadi. Betul. Mas Ais, hancurkan Mas. Masuk di panjenengan ini. Sebaiknya dimusnahkan saja Mas Pon. Betul. Hei, pusaka Akbar, leburkanlah sosok ini. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ini Mas Ais. Bagaimana Mas Pon? Sosok yang tadi saya ada informasi. Dia tidak mengetahui bentuk daripada Sebentar dulu Mas Pon, duduklah. sosok yang tadi juga mengetahui. Duduk dulu yang tenang Mas Pon. Bagaimana saya dengarkan? Kelelahan ini. Ya istirahat dulu, istighfar dulu Mas Pon, istighfar. Jadi sosok yang tadi itu tidak tahu wujud atau penampakan daripada pusaka Sabilillah. Berarti benar Mas Pon, pusaka yang saat ini sedang kita cari itu adalah pusaka Sabilillah. Dan Tunggul KW-KW sudah menggembor-gemborkan antek-anteknya untuk menghalangi kita sedemikian rupa. Oh, saya maksud sampai sini Mas Pon. Kenapa banyak makhluk yang mau bergabung dengan Tunggul KW-KW? Karena Tunggul KW-KW itu membesar-besarkan atau mungkin Ya, menakut-nakuti makhluk-makhluk lain atau yang seprofesi dengannya dengan cerita mengenai pusaka Sabilillah itu. betul. Dan informasinya apabila manusia atau siapapun mendapatkan pusaka itu, dia akan
mengetahui arah daripada Tuhan seperti itu. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari satu kalimat itu saja, itu sudah sangat luar biasa bagi yang dapat memetik maknanya, Mas Pon. Dan ini sebagai ancaman yang serius bagi Tunggul KW-KW dan antek-anteknya. Karena sebuah pusaka yang dapat menunjukkan arah Tuhannya itu, dari situ saja kalau orang itu dapat mencerna satu makna di balik kalimat itu sangat mengerikan sekali, Mas Pon, pusaka tersebut artinya. Dan kita makin penasaran bentuknya seperti apa. Betul, betul sekali. Begitu dahsyatnya pusaka itu. Ini baru disebutkan satu mungkin kedahsyatan dari pusaka Sabilillah itu, Mas Pon. Tidak mungkin hanya memiliki satu itu kedahsyatannya, tapi Iya. Intinya Tunggul KW-KW itu takut kalah dan takut lebur, Mas. betul. Akhirnya dia menggabung-gabungkan siapapun yang mau bersekutu dengannya untuk menghalangi kita, Mas Pon. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut, Mas Ais. Iya, kita lanjut lagi, Mas Pon. Capek juga, Mas Pon. Angin. Masuk angin nih ya, Mas Pon. Nah, Mas Pon. Dengar, Mas. Apa ada yang mengucapkan salam ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung tercium aroma wangi, Mas Pon. Astagfirullah. Permisi. Nah, seperti Mas. Apa ada burung yang makan? Astagfirullahaladzim. Mas Pon, itu Mas Pon di bawah. Seperti petapa, Mas. Tuh, Mas Pon. Apakah ini Brahma Kusuma, Mas Ais? Kalau nggak tahu ini, Mas Pon. Kita coba deketin saja. Seperti kakek-kakek, Mas Pon. Assalamualaikum. Mas Pon ke depan dulu aja, nggak apa-apa. Kita kesetekan sama orang begini. Ya salaman. Siapa tahu kan musuh sohibul wilayah.
memberikan informasi, kakek tersebut langsung menghilang Mas Rais. Betul Mas Wan. Dan ini semakin jelas. Tapi ini sebentar dulu, ini penonton kira-kira denger nggak, takutnya nggak denger. Kita jelasin dulu apa yang disampaikan oleh. Kita jelasin Mas, yang jelas Iya. kayak nggak kerekam audio. Ya sudah, coba Mas Wan yang jelaskan, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, sosok yang ada di depan itu Eyang Sutrajaya. Beliau memberi informasi pada kami, kita sudah dekat dengan petapa yang dimaksud atau petapa Brahma Kusuma. Akan tetapi di sana itu banyak sekali yang sudah siap siaga ya Mas Rais. Betul Dalam Mas Wan. arti itu banyak sekali sosok yang akan menghadang langkah kami teman-teman. Bukan daripada sosok saja yang akan kita hadapi, tapi di sana itu banyak sekali binatang buas dan binatang melatanya teman-teman. Beliau memberikan keterangan bahwasanya memang benar ada semacam pusaka yang berenergi cukup kuat. Pusaka Sabilillah tersebut ya Mas Rais. Betul. Itu yang membuat para makhluk yang memiliki tujuan tidak baik di bumi ini ketar-ketir, mereka berbondong-bondong bersatu dengan Tunggul KW-KW untuk menghalangi kami sedulur. Karena mereka khawatir kami akan berhasil memiliki pusaka tersebut dan nantinya mereka semua jika bertemu dengan kami maka akan musnah. Jadi itu mereka saat ini bagaimana caranya untuk menghalangi kita agar tidak mendapatkan pusaka Sabilillah itu melalui pertapa Brahma Kusuma. Jadi bukan hanya puluhan makhluk yang sudah siap-siap di situ ya Mas Rais. Betul. Bahkan ratusan katanya. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah selalu melindungi kita semua Mas Pon. Betul, Mas Rais. Dan semoga apa yang saat ini sedang kita perjuangkan dapat terrealisasi dengan Aman. sukses Betul. tanpa ada hal buruk apapun yang menimpa kita semua ataupun saudara juga saudari kita semua Mas Pon. Amin amin. Ya, Allahumma amin. Baik Mas Rais. Kita lanjut lagi Mas Pon. Perlu istirahat ya. Iya, kita cari tempat Cari untuk tempat istirahat. Untuk beristirahat sambil membuat gubuk-gubukan. Iya, Mas Rais. gubuk-gubukan. Karena kita kan kemarin meninggalkan teh. Oh iya, Mas Pon. Mas Pon. Tenda gini Mas Rais. Udah nggak apa-apa, kita gas aja Mas Pon. Soalnya kita udah kepalang tanggung juga, mau istirahat juga nggak ada tenda, nggak ada apa kan. Allah Akbar. Bentar Mas Pon, ini settingnya belum settingnya. Astagfirullahaladzim Mas Pon. Allah Akbar. Mas Pon. Hati Mas Pon. Santai Mas Pon. Santai. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seperti jiwa-jiwa yang Allahu Akbar. Astagfirullah. Betul. Ini seperti korin-korin Mas Pon. apakah ini jiwa-jiwa yang di sandra Mas Rais seperti Betul. yang pernah kita jumpai. Astagfirullah. Seperti mau menghalangi kita itu. Dia mau menghalangi kita Mas Pon. Pegang Mas Pon. Ini mending kita langsung sikat aja Mas Pon. Kenapa kalian menginginkan saya untuk berhenti dalam perjalanan ini? Ini sudah pasti Mas Pon. Saya yakin ini pasti tuh KW-KW di balik ini. Betul. Jadi saat ini kita menggunakan Saka Pasopati nih Mas Pon. Oh iya, saya ingat.
Mas Pon. Ya, Ini Mas. biar kita langsung atas saja, biar nggak buang-buang energi ini kita. Betul. Mau kita hancurkan saja Mas Rais. Tuh. Dahsyat sekali Mas. Besar sekali Mas Pon. Saya juga tidak menyangka kalau ternyata sangatlah luar biasa. Soalnya kalau kita terus menggunakan kekuatan kita Mas Pon, nanti Iya. lama-lama kekuatan kita habis. Habis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. makhluk, kenapa kau tiba-tiba menyerang kami? Untung saja Mas Pon, Pak Sopati, ternyata kita megah saja api itu bisa tertangkis Mas Pon. Betul. Benar-benar dahsyat Kalau ini. begitu sebaiknya kau kuleburkan saja. Loh, malah dia takut Mas. Dia mau minta ampun. Berarti serangannya karena gagal tadi Mas. Yang berhasil kita tangkis. Hei makhluk. Kenapa kau tiba-tiba minta ampun? Hah? Aku leburkan saja kau, ha? Hah? Astagfirullahaladzim. Dia sudah minder dulu Mas Rais. Iya, betul Mas Pon. Karena serangannya itu berhasil kita tangkis ya kan, kita Betul. tangkal ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim Mas Pon. Ampun Tuhan. Kau minta ampun tadi kau mau menyerang kami. Ya, Bentar, saya tak ini dulu. Mengalahkan Pasopati. Pasopati pergilah. Makhluk, dengarkan saya. Apa-apaan kau tadi? Menyerang saya, mau saya... Ampun Tuhan. Memangnya kamu ini siapa? Mau menyerang saya? Saya diperintahkan Diperintahkan siapa? tunggul kawe-kawe. Aduh. KW lagi. Untuk apa kau disuruh olehnya? Untuk menghalangi langkah kalian. Menghalangi langkah saya. Eh, Terus kenapa kamu ketakutan? saya merasa gagal karena menyerang kalian. Apa sebegitu kutu kupretnya nyalimu, ha? Sungguh dahsyat sekali pusaka Pasopati. Loh, kau mengetahui pusaka Pasopati? Ya, makanya saya minta ampun. Oh, iya. Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau sekali lagi saya bertemu denganmu dan kau di posisi untuk menghalangi saya tidak akan sungkan untuk meleburkanmu. Ya, ampuni hamba. Baiklah. Kalau begitu kau kuizinkan untuk keluar, tetapi sampaikan kepada Tunggul KW bahwa saya tidak akan gentar ataupun takut. Karena semua antek-antek yang disuruh untuk menggagalkan apa yang menjadi perjalanan kami. Dan sampaikan kepada Tunggul KW, bertobatlah selagi tobat itu masih ada. Baik Tuhan, Nah, aku izinkan kau untuk menyampaikan pesan ini kepadanya. baik Tuhan. Terima kasih. Baiklah. Astagfirullah, Mas Pon. Mas Pon. Bangun, Mas Pon. Allah Akbar. Astagfirullah.
Mas Pon. Ini rasanya tuh tunggul KW-KW ini alias bukan original ini nggak berhenti-henti nih untuk menggagalkan kita. Ya semoga saja kita kuat dan mampu, Mas Pon. Insya Allah. Bismillah. Sedulur semuanya mohon doanya, sedulur. Mudah-mudahan kami mampu untuk melewati semuanya dan berhasil mencapai apa yang menjadi tujuan kami dan kita bersama. Ya Mas Pon. Ayo kita lanjutkan sesuai informasi dari Eyang kemarin ya, Eyang Putra Jaya ya, Mas Rais ya. Betul. Ini memberi informasi, ikutilah aliran sungai yang mengalir di sebelah barat. Nah ini kita dengar suara Air. Air, Dan ya. kita mengikuti dari sebelah sana, Mas Pon. ya dari ujung sana ya. Iya. Sudah panjang banget kita mengaliri sungai ini, dan informasinya ada pusaran air yang deras. Nah ini pusaran air maksudnya apa ya Mas? Kita Betul. tidak tahu. Itu kita gas aja, Mas Pon. Kita langsung saja, apakah kita akan nanti ketemu dengan pusaran yang dimaksud. Saya juga penasaran pusaran itu apa itu. Masuk ke sungai ini, Lur. Hati-hati, Mas Pon. Oh. Astagfirullah. Hati Mas Pon. Oh, astagfirullah. Mas Pon, tolong pegang Mas Pon.
Mas Pon. Jadi pada saat saya mencoba mendeteksi, ada energi sangat besar Di sini. di sini Mas Pon. Tapi sebenarnya pinjam senternya Mas Pon. Tapi di sini tidak ada, kita lihat manusia bertapa atau bagaimana, itu nggak ada Mas Pon. Tapi memang benar di sini ada sumber kekuatan yang sangat dahsyat sekali Mas Pon. Apakah ada gangguan goib atau semacam itu yang menutupi mata kita, Wallahu a'lam Mas Pon, saya juga tidak paham. menutupi pandangan mata kita? Apakah benar atau tidaknya ini adalah tempat pertapaan dari Brahma Kusuma, tapi tidak kita bisa melihat keberadaannya Mas Pon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apakah kita tidak dapat menemukannya Mas Pon? Allah Akbar. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, berikanlah petunjuk kepada kami. Sesungguhnya di mana keberadaan dari Pertapa Brahma Kusuma. Kita coba ucapkan salam Mas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sohibul Wilayah, Assalamualaikum, salam alaina. Ya makhluk-makhluk Allah dari golongan gaib, Assalamualaikum, salam alaina. Wahai Pertapa Brahma Kusuma, jika benar kau ada di sini, jawablah salam dari kami. Kami telah lama juga menempuh perjalanan cukup lama juga jauh, hanya untuk menemui dirimu. Wahai Pertapa Brahma Kusuma, pemberian salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tadi Mas. Salam Mas Pon. Dengar salamnya enggak tadi? Salam. Iya. Saya nggak dengar Mas Pon. Coba kita ucapkan salam lagi Mas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dia menjawab wabarakatuh. Mas Pon. Sepertinya benar dia ada di sini. Dulur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kita prakasnya ngeblur Mas. Iya, ini plakat saya ngeblur ini Lur. Apakah ini energi besar? Ngeblur sekali itu Mas. Ngeblur sekali ya Allah. Ini energinya cukup dahsyat ini. Betul Mas Pon. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak bisa ditembus dengan prakat ini. Apakah Pertapa Brahma Kusuma tidak dapat ditangkap oleh kamera Mas Pon? Karena kamera ini ngeblur terus Lur. Astagfirullah. Bentar, Masih ngeblur Mas. masih ngeblur. Sebentar Mas Pon, saya coba taruh pusaka akhdar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka akhdar, menyatulah dengan perangkat saya.
Masya Allah, ini perangkat saya malah agak error ini Mas Pon. Energinya kuat mas. Penyesuaian energi antara elektronik dengan kekuatan pusaka akhdar. Astagfirullahaladzim Mas Pon. Sini. Apa mas? Coba perhatikan di depan Mas Pon. Daun. Bukan daun. Ini di tengah rimpunan ada seperti kepala. Bismillah. Astagfirullah. Ini kamera mulai ini. Energinya sangat besar mas. Sampai sudah menembus Masya Allah. sosok yang ada di depan. Ini kalau saya tembak center gimana ini Mas Pon? Takutnya, mohon maaf Tuan. Astagfirullah. Kamera tetap ngeblur lur. Tapi jelas nggak Mas Pon? Di Jelas itu. tengah-tengah rerumpunan ini. Ini sampai ditumbuhin, kita sampai nggak lihat lur. Takutnya saya sembrono Mas Pon kalau saya pakai senter. Apakah benar ini adalah Pertapa Brahma Kusuma? Kita tekan kamera saja mas. Kita setelkan kamera. Kita mendekat Mas Pon. Mas Pon. Wahai para pemuda, mengapa kalian mencariku? Tuan, kami sudah menempuh perjalanan yang panjang, sudah amat sangat jauh ya Mas Pon, untuk menemui dengan karena ada sebuah hal penting sekali yang memang membuat kami datang kemari, yaitu bahwa kami sudah menghadap manusia yang bernama Kubri KW yang saat ini membuat onar di setiap perkampungan warga, dan kami tidak mampu untuk mengalahkannya karena dia memiliki kendali dari kandungan. Maka itu kami menemui dengan untuk mencari solusi mengenai cara mengatasi kendali itu agar si tubuh KW itu tidak lagi meresahkan banyak orang seperti itu. Yang kami agar menemui kajian dan yang kami beritahukan bahwa hanya kajian lah yang mampu menangkal atau mengalahkan kejahatan. Baiklah, jika Dewi Sakti hanya membawa keresahan juga kerugian bagi banyak orang, sebaiknya dimusnahkan saja. Lantas bagaimana memusnahkannya ya? Kalian tidak usah khawatir, akan aku amanahkan sebuah pusaka yang dapat menyempurnakan Dewi Sakti, tapi tidak dapat digunakan
untuk kejahatan atau keburukan. Pusaka Sabilillah. Pusaka Sabilillah adalah pusaka pemberian dari Eyang Guru Nabiullah Syekh alaihi salam. Pusaka Sabilillah bermaksud wahyu untuk Nabiullah Syekh alaihi salam. Pusaka Sabilillah memiliki kemampuan untuk menuntun pemiliknya. Pusaka Sabilillah bermaksud wahyu untuk Nabiullah Syekh alaihi salam. Pusaka Sabilillah memiliki kemampuan untuk menuntun pemiliknya menuju jalan kebaikan. Juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pusaka Sabilillah juga mampu menjaga pemiliknya dari serangan atau perbuatan buruk. Bahkan pusaka Sabilillah mampu mendatangkan berbagai keberuntungan untuk pemiliknya. Pusaka Sabilillah akan kuamanahkan pada harian, tetapi ini tidak hanya untuk kalian saja. Jika ada di antara saudara juga saudari kalian yang membutuhkan, maka berikanlah walau satu potong kecil. Niscaya bagian kecil dari pusaka Sabilillah akan berguna baginya. Kemarilah, terimalah pusaka Sabilillah. Mas Pon, Ya. ternyata benar. Kita mendapatkan pusaka Sabilillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Duduk dulu Mas. Insya Allah, Mas Pon. Akhirnya setelah sekian lama juga perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah Ya Mas Rais. kita mendapatkan pusaka Sabilillah melalui perantara dari Eyang Brahma Kusuma, yang mana ternyata ini adalah surban, Mas Pon. Ya. Itu surban ya Mas Rais ya. Betul, Mas Saya Pon. kira Dan kain. ini adalah warisan dari gurunya Eyang Brahma Kusuma, yaitu Rasulullah, atau mungkin kita nyebutnya itu gambarnya Nabiullah, Mas Pon. Nabi Itu Nabi Syarif alaihi salam. Nabi Syarif. Betul, Mas Pon. Itu kan tadi yang disampaikan sama Eyang Eyang, Brahma ya. Kusuma. Betul. Dan ini
kita belum tahu cara menggunakannya bagaimana Mas Pon. Ya. Tapi tadi kan Eyang mengatakan bahwa ia akan memberitahu melalui mimpi kita Mas Pon. Akan mendatangi kita seperti itu ya. Betul Mas Pon. Cuma ini yang saya bingung ini gini Mas Pon. Yang saya bingung adalah Eyang tadi kan mengatakan bahwa Eyang menyuruh untuk membagikan surban ini untuk saudara dan saudari kita sebagai petunjuk jalan menuju Allah atau jalan kebenaran. Dan juga tadi Eyang juga menyebutkan banyak daripada karomah surban ini Mas Pon. Masya Allah. Tapi kan ini bagaimana membaginya? Ini satu kan ini Mas Pon ya? Betul, satu. Ini satu nih. Cuma mungkin ini, oh iya, karena ini surban jadi rada besar ini Mas Pon. Iya. Iya. Oh iya ini besar ini Mas Pon. Oh iya ini besar ini. Oh iya ini panjang ini Mas Pon. Panjang ya. Panjang ini. Ya nanti coba. Alhamdulillah. Energinya itu benar-benar menyejukkan sekali Mas Pon. Adem ya. Adem sekali. Mungkin nanti sedulur bisa melihat dari wajah saya yang hawanya itu tenang sekali Mas Pon. Tenang, adem, pikiran dan hati itu berasa sejuk sekali. Sejuk. Masya Allah. Ini coba Mas Pon yang pegang ini. Hah? Mau ngerasain gak ini? Saya lagi ngerokok Mas. Gak apa-apa. Karena koknya bisa taruh dulu maksudnya. Ini benar-benar rasanya Masya Allah. Sini dong, sini Mas Pon, biar saya yang di belakang karena saya yang ngerokok gak apa-apa. Coba diceritakan Mas Pon. Ini ya. Iya. Adem. Terus halus ini masalahnya. Iya. Jadi fungsinya ini agar kita selalu ingat selalu dengan Allah ya Mas Ais. Betul, tidak hanya itu. Itu akan menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan. Itu yang Eyang Brahmakusuma sampaikan. Karena itu adalah pemberian dari Nabi, Mas Pon. Tidak mungkin itu adalah surban sembarangan. Nah, sudah. Ini kita alhamdulillah Mas Pon sudah mendapatkan pusaka sabilillah. Jadi kita saat ini cari tempat untuk beristirahat. Ya. Nanti kita lanjut pulang untuk mengatasi tumbul KW-KW. Seperti itu Mas Pon. Kita kan perlu petunjuk daripada Penggunaannya bagaimana? dari Eyang Nah, Brahma. agar kita cepat dapat mendapatkan petunjuk itu, kita bergegas mencari tempat untuk tidur Mas Pon. Betul. Siapa tahu langsung mimpi ya. Nah, seperti itu. Ya sudah, ini take off saja dulu ya Mas Pon ya. Off dulu kita cari tempat untuk istirahat. Oke Mas Pon.